Di jantung Jawa Tengah, sebuah kota dengan sejarah panjang dan budaya yang kental, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu figur politik paling muda yang disorot oleh Indonesia. Namanya adalah Gibran Rakabuming Raka. Beliau adalah bagian seorang Gibran hanyalah anak Presiden Joko Widodo. Tapi kisahnya jauh lebih dari itu. Ia memulai perjalanan dari dunia kuliner, membangun merek, menciptakan lapangan kerja, hingga akhirnya terjun ke panggung politik. Dan kini ia berdiri di garis depan, siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Gibran lahir pada tanggal 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Saat itu, keluarganya hidup sederhana. Ayahnya masih menjalani usaha mebel, berjuang keras membesarkan bisnis dari nol. Di masa kecil, Gibran dididik untuk mandiri. Jokowi dikenal tidak memanjakan anak-anaknya. Bahkan, dalam banyak cerita, Jokowi memilih untuk membuat anak-anaknya berbaur dengan masyarakat tanpa perlakuan istimewa. Setelah menamatkan SMA di Solo, Gibran memilih untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ia belajar di Australia, lalu melanjutkan Management Development Institute of Singapore dengan fokus pada perhotelan dan kuliner. Di negeri orang, Gibran belajar disiplin, manajemen waktu, dan pentingnya inovasi. Ia melihat bahwa bagaimana industri makanan bisa menjadi peluang besar jika dikelola dengan profesional. Pelajaran ini kelak akan membawa ia pulang ke tanah air. Pada tahun 2010, Gibran mendirikan Shilpari Catering di Solo. Awalnya bisnis ini kecil, melayani acara-acara lokal, tapi dengan manajemen yang rapi dan konsep kreatif, usahanya cepat berkembang. Beberapa tahun kemudian, ia membuka Markobar atau Martabak Kota Barat dengan inovasi martabak 8 rasa. Menu unik ini langsung viral dan Markobar berkembang di berbagai kota. Kesuksesan ini membuat Gibran dikenal sebagai pengusaha muda kreatif. Ia sering turun langsung mengecek kualitas makanan, melayani pelanggan, bahkan memasarkan sendiri melalui media sosial. Pada tahun 2019 menjadi titik balik. Gibran memutuskan masuk dunia politik, mendaftarkan sebagai calon wali kota Solo melalui dari Partai PDIP. Keputusan ini memicu perdebatan. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menudingnya menunggangi popularitas sang ayah. Gibran menjawab dengan tenang, "Saya ingin mengabdi. Solo adalah rumah saya." Bersama pasangannya Teguh Prakasa, Gibran membawa visi Solo melangkah maju, membangun infrastruktur, mengembangkan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Hasilnya, pada Pilkada 2020, Gibran menang telak dengan lebih dari 86% suara. Sebuah kemenangan yang tak hanya membuktikan kekuatan mesin politik, tapi juga kepercayaan masyarakat padanya. Di Solo, Gibran memimpin dengan gaya yang khas, lugas, cepat merespon keluhan warga, dan aktif di media sosial. Ia tak hanya segan turun langsung memeriksa proyek, memantau pasar, bahkan menegur pejabat yang bekerja lambat. Bagi banyak anak muda, Gibran adalah figur relatable, tidak kaku, tidak terlalu formal, namun tetap fokus pada hasil. Popularitasnya di Solo ditambahkan citra sebagai pemimpin muda, mendorong langkah Gibran ke panggung nasional. Pada tahun 2023, ia diumumkan sebagai calon wakil presiden atau capres, mendampingi Prabowo Subianto di pemilu pada tahun 2024. Keputusan ini menjadikannya sebagai salah satu kandidat wapres termuda dalam sejarah Indonesia. Dukungan datang dari berbagai kalangan,
meski kritik dan skeptisisme juga mengiringi. Bagi Gibran, motivasi terbesarnya adalah memberikan hadir di meja pengambilan keputusan. Ia memegang teguh prinsip yang ia pelajari dari sang ayah, kesederhanaan, fokus bekerja, dan keberanian menghadapi sebuah kritik. Saya tidak memilih dari keluarga mana saya lahir, ujarnya sesuatu ketika, tapi saya bisa memilih jalan hidup saya sendiri. Dari dapur bisnis kecil di Solo hingga podium politik nasional, perjalanan Gibran Raka Buming Raka adalah kisah tentang transformasi dan keberanian mengambil langkah besar. Ia mungkin memulai dengan sorotan karena statusnya sebagai putra presiden, tapi langkah-langkahnya menjadikan keputusan-keputusannya dan cara ia memimpin menunjukkan bahwa ia membangun jalannya sendiri. Kini, di hadapannya terbentang panggung yang lebih besar dan tantangan yang lebih berat. Sejarah akan mencatat bahwa apakah Gibran hanya fenomena sesaat atau benar-benar menjadi bagian dari generasi pemimpin masa depan Indonesia. Gibran kini berdiri di persimpangan sejarah politik Indonesia, dari seorang pengusaha kuliner yang sibuk mengurus catering dan restoran. Ia menjelma menjadi sosok yang diperhitungkan dalam panggung nasional. Keputusannya untuk memasuki dunia politik di usia muda menunjukkan keberaniannya menantang arus, meskipun harus berhadapan dengan kritik, cibiran, dan keraguan. Bagi sebagian orang, Gibran hanyalah anak presiden, namun perjalanan karirnya menunjukkan bahwa ia berusaha membangun rekam jejaknya sendiri. Langkah-langkahnya terukur, namun penuh kejutan. Dari Solo hingga panggung politik nasional, visi yang ia bawa adalah terutama soal pembangunan yang berpihak pada generasi muda dan transformasi digital menjadi daya tarik sendiri di tengah politik yang kerap berjalan dengan cara lama. Hal ini, Gibran adalah simbol dari generasi baru, pemimpin yang lahir di tengah pusaran perubahan zaman. Ia membawa bahwa cerita tentang keberanian meninggalkan zona nyaman, menatap tantangan besar dengan keyakinan, dan membuktikan bahwa darah muda pun mampu bersaing di arena politik yang keras. Dan di masa depan, entah sebagai politisi, pemimpin nasional, atau penggerak perubahan di bidang lain, satu hal yang pasti, perjalanan Gibran Raka Buming Raka akan terus menjadi bapak menarik dalam sejarah Indonesia modern. Inilah kisah sang Gibran, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia.